Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Umar Hadi Kusuma. Salam planters. Tak terelakkan saat ini kita hidup di zaman perubahan. Sebagian orang menyebutnya dengan fenomena VUCA. PT PN 8 sebagai sebuah entitas bisnis, anak perusahaan BUMN PT PN Group juga mengalami imbas daripada perubahan tersebut. Untuk itu, bagaimana tantangan yang harus dihadapi, peluang yang bisa kita raih, serta visi ke depan perusahaan, dan juga bagaimana kompetensi pemimpin yang dibutuhkan. Mari kita simak segmen berikut. Sobat Planters, tantangan yang dihadapi oleh PT PN 8 saat ini adalah: pertama, produktivitas tanaman yang semakin menurun; yang kedua, operational cost yang terus meningkat; yang ketiga, harga jual komoditi khususnya untuk teh yang mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir; yang keempat, adanya tuntutan pasar atau konsumen yang semakin berat dan beragam; yang kelima, adanya gangguan usaha dari masyarakat sekitar perkebunan; dan yang terakhir, yang keenam, adalah adanya isu-isu global, sosial, dan lingkungan yang harus dihadapi. Namun di balik itu semua, PT PN 8 masih memiliki peluang-peluang yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah bahwasanya produk teh merupakan produk minuman kesehatan yang masih dibutuhkan luas oleh masyarakat. Yang kedua, ceruk pasar retail teh khususnya Walini masih terbuka lebar baik di pasar domestik ataupun internasional. Dan yang ketiga adalah pengembangan agrowisata berbasis perkebunan teh masih sangat menjanjikan. Yang keempat, adanya kerjasama dengan pihak mitra strategis untuk pengembangan usaha di bidang core business dan non-core business. Dan yang terakhir adalah adanya peluang untuk melakukan diversifikasi komoditi dari teh dan karet menjadi sawit sebagai salah satu sumber pangan dan energi masa depan. Visi PT PN 8 ke depan yaitu menjadi perusahaan agrobisnis yang tangguh, mengutamakan kepuasan pelanggan dan kepedulian terhadap lingkungan, serta dikelola oleh pemimpin dan SDM yang amanah, kompeten, dan profesional. Untuk itu diperlukan pemimpin yang memiliki minimal 10 kompetensi, yaitu pertama, leading change kompetensi, yaitu pemimpin harus mampu mengidentifikasi, menjalankan, dan memimpin perubahan dalam organisasi menuju kepada sasaran yang diinginkan secara berkelanjutan. Yang kedua, yaitu strategic orientation kompetensi, yaitu seorang pemimpin harus mampu menetapkan sasaran jangka panjang perusahaan yang disusun berdasarkan sudut pandang yang bersifat holistik dan komprehensif untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Selanjutnya, kompetensi untuk membangun kapabilitas organisasi. Seorang pemimpin harus mampu membangun strategi, struktur, dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi serta talenta-talenta yang ada di dalam perusahaan. Yang keempat adalah kompetensi untuk mendrive inovasi, yaitu seorang pemimpin harus mampu untuk mendorong orang lain dan menciptakan perusahaan yang terus melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. Selanjutnya adalah kompetensi digital leadership. Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan, memimpin, dan mengevaluasi proses transformasi digital di dalam perusahaan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Yang keenam, kompetensi global business savvy. Seorang pemimpin harus mampu mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing, dan juga nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan serta tren bisnis global, dan juga memperhatikan berbagai aspek yang terkait di dalamnya, baik itu aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, politik, dan juga bahkan aspek internasional. Yang ketujuh, yaitu kompetensi driving execution. Seorang pemimpin harus mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi menjadi rencana kerja dan juga memastikan terlaksananya pekerjaan tersebut untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedelapan adalah kompetensi building strategic partnership. Seorang pemimpin juga harus mampu membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan berbagai stakeholder yang ada untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya yang ke-9,
seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan tercapainya tuntutan dan harapan pelanggan. Inilah yang disebut dengan kompetensi customer focus yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang terakhir, yang 10 adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola dan memanfaatkan keberagaman para stakeholder untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Dengan 10 kompetensi tersebut, seorang pemimpin juga harus melengkapi dirinya dengan soft kompetensi lainnya seperti amanah, integritas, dedikasi pada perusahaan, serta yang tak kalah penting adalah kecerdasan spiritual, di mana ia mampu membangun kesadaran akan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi, dimanapun dan kapanpun ia berada. Semoga PT PEN 8 khususnya dan PT PEN Group umumnya semakin jaya, berkah, dan juara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.